Padahal dulu kalau orang mau masuk UT, ih itu sekolah, itu universitas apa gitu. Iya, iya. Sekalinya pandemi, UT menjadi Oh contoh iya, menjadi ternyata. contoh dan dia menjadi leader. Iya, menjadi leader. Iya, Nggak, nggak kedengeran iya, suaranya. iya. Maaf, Heeh. sinyalnya putus. Iya, iya. Padahal nggak ada dia. Padahal dia nggak ada ya. Tapi lebih efektif mana, Prof? Hybrid atau sistem pendidikan yang face to face? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mida Sahir di channel Talang Institut Literasi dan Kolaborasi. Kali ini kita akan menghadirkan narsum seorang profesor yang berkecimpung di dunia pendidikan tentunya. Langsung saja saya sapa. Selamat datang Profesor Awaludin. Selamat datang, terima kasih banyak. Prof, Saya baiknya saya sudah panggil apa, Prof? awal aja. Awal biar lebih akrab ya, Prof. Iya, ya awal aja. Prof, saya pengen nanya, karena COVID-19 menjadikan sistem pendidikan menjadi berubah dari yang tadinya tatap muka, tiba-tiba menjadi online, dan sekarang itu menjadi hybrid. Menurut Prof, hybrid itu seperti apa? Iya, jadi ada sebuah bencana eh, internasional sebenarnya ya, yakni COVID itu ya, dan saya kira itu di luar kemampuan kita sebagai makhluk Tuhan, dan tetapi kan kita diberikan kemampuan juga untuk melakukan kontrol, melakukan manajemen dalam hubungannya dengan musibah-musibah yang demikian. Karena kita diberikan akal pikiran oleh Tuhan, dan oleh karena itu kita memberikan jalan keluar. Salah satu jalan keluar dalam dunia perspektif pembelajaran adalah digunakannya sistem hybrid Ya. dalam proses-proses pembelajaran itu. Sistem itu adalah sebenarnya adalah sistem di mana ciri dari dunia global, artinya memanfaatkan teknologi sebagai sebuah ciri khas dari globalisasi ini ya. Jadi globalisasi itu kan memang cirinya adalah bagaimana penggunaan teknologi dalam kehidupan manusia, membantu manusia, memudahkan manusia dalam hubungannya dengan kehidupan dan aktivitas pekerjaannya. Nah, di dalam konteks pembelajaran hybrid ini adalah penggunaannya adalah bagaimana membantu teman-teman guru kita dalam melakukan pembelajaran di satuan pendidikan. Iya, betul. Jadi ada alat bantu teknologi yang membantu mereka di dalam proses pembelajaran. Zoom ya, Prof. Dalam bentuk salah satu diantaranya dalam bentuk Zoom, ya kan begitu ya, penggunaan Zoom teknologi alat bantu ini digunakan. Tetapi kan karena keterbatasan berbagai hal, maka itu tidak selalu digunakan penuh dalam pelaksanaan pembelajaran. Di samping itu juga dalam perspektif teoritis, ya perlu ada strategi bervariasi dalam konteks pembelajaran itu tadi. Jadi dibuat sistemnya adalah menggunakan Zoom tadi, tapi sistemnya juga bisa dengan sebagian diantaranya dilakukan dengan pertemuan tatap muka. Dan pertemuan tatap muka ini dilaksanakan juga karena berbagai aspek keterbatasan kita kan begitu ya. Kenapa? Karena dilihat dari perspektif geostrategi kita di Indonesia kan kita kan beragam karakteristik daerah, begitu ya. Kemudian juga wilayah, kepulauan, kemudian juga berbagai karakteristik dalam hubungannya dengan daerah masing-masing. Sehingga kan di beberapa tempat itu dilakukan dalam sistem guru kunjung. Ya. Guru kunjung karena juga keterbatasan kita karena masih ratusan, mungkin ribuan. Saya kira di negeri ini belum tersedia listrik di beberapa tempat desa, daerah terpencil ya, saya kira begitu ya. Nah, oleh karena itu penggunaannya harus dilakukan dengan sistem demikian.
hal yang paling penting adalah bagaimana pemahaman, pengetahuan, dan profesionalisme guru kita di dalam proses pembelajaran dalam sistem hybrid tadi. Karena ada hal tertentu yang perlu menjadi semacam prasyarat kondisional di mana guru itu menggunakan sistem ini. Pertama adalah bagaimana dia harus menggunakan, menguasai teknologi itu sendiri. Kemudian bagaimana dengan teknologi itu bisa digunakan berbagai pendekatan dalam pembelajaran. Ketidakmampuan atau kekurangan pengetahuan dari guru kita itu kan memberikan hasil dalam hubungannya dengan data hasil penelitian memperlihatkan ada istilah yang kita sebut sebagai learning loss. Learning loss. Learning loss. Berarti salah satu kekurangan dari hybrid seperti itu, Prof? Iya, salah satu kekurangan hybrid adalah optimalisasi yang kurang di dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. Dan satu kelemahan yang saya kira perlu kita jadikan sebagai tantangan kita adalah peningkatan profesionalisme dari guru kita. Karena kalau guru-guru kita tidak menguasai teknologi dalam hubungannya dengan penggunaan alat-alat bantu tadi di dalam sistem online tadi, proses pembelajaran itu tidak sifatnya dua arah, ya kan begitu kan? Dan hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa cenderung dalam konteks COVID kemarin itu cenderung sifatnya adalah satu arah. Satu arah, ya. Iya, di mana guru itu hanya memberikan materi saja, memberikan tugas pada peserta didik, ya tidak ada semacam komunikasi timbal balik. Karena kan proses belajar itu ada komunikasi timbal balik. Sehingga itu yang menjadi catatan kecil terjadinya learning loss tadi di dalam proses pembelajaran dalam konteks COVID ini. Nah, oleh karena itu saya kira di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pak Menteri mengharapkan supaya kalau kita mengikuti kemarin proses-proses dalam hubungannya dengan implementasi kebijakan yang dilakukan itu secepatnya dilakukan kegiatan aktivitas di sekolah tatap muka gitu ya. Karena kan kalau anak-anak juga kalau terlalu lama bosan, kemudian kita bisa lihat aja data memperlihatkan dalam proses pembelajaran itu tadi kadang-kadang hanya namanya saja yang ada di dalam screen gitu ya. Tapi anaknya nggak tahu kemana. Itu saya kira begitu ya. Kameranya off ya, Prof? Iya, itu saya kira satu kelemahan dalam hubungannya dengan sistem pembelajaran demikian. Jadi istilahnya hybrid itu bisa kita laksanakan dengan baik apabila guru-guru kita juga mempunyai pengetahuan, ya, mahir menggunakan aplikasi, punya kemampuan dalam hubungannya menggunakan aplikasi-aplikasi dalam proses-proses pembelajaran. Kemudian juga anak-anak kita dalam hubungannya dengan penggunaan teknologi itu tadi. Saya kira dua hal itu yang saya kira sangat penting. Kemudian dukungan masyarakat, saya kira begitu. Dukungan keluarga terutama. Ya, ini yang kita sebut sebagai ekosistem pendidikan, saya kira gitu kan. Kadang kan ibu-ibu juga stres, Prof, kalau anaknya belajar dari rumah. Iya, betul, karena kan susah dikontrol yang pertama. Terus udah mulai tapi anaknya masih tidur. Betul. Kemudian juga tugas-tugas yang diberikan kan sifatnya kan satu arah. Satu arah. Mudah di copy paste ya, Prof? Iya. Dan saya kira karena orang-orang tua kita kan tidak semuanya kan dalam tanda kutip ya punya pengetahuan yang baik, tingkat pendidikan yang tinggi gitu ya, sehingga itu melakukan pendampingan pada anaknya yang saya kira untuk mengajarkan mereka, membantu mereka, mendampingi mereka, mengarahkan mereka. Itu tidak semuanya kan orang tua itu kan punya kemampuan seperti itu. Sehingga itu membuat orang tua di rumah kan ini cemas. Iya, agak keliengan. Iya, stres. Iya, betul. Iya.
kapan sih Dan sekolah kadang-kadang online, bisa sekolah depresi kan offline? gitu ya. Iya, sekolah offline kapan sih? Iya. Prof, saya ingin menyamakan Mm, pendapat mm, tentang sistem pendidikan hybrid ini. mm, Kalau dulu kan waktu awal pandemi itu benar-benar full online, jadi mahasiswa libur, anak sekolah libur, mm, full apa sekolah dari rumah. Jadi mm, school from home, work from home, semuanya mm, hanya dilakukan melalui online. mm. Nah, kalau sekarang kan sistem pendidikan hybrid yang ada sekarang itu, yang menurut saya, Prof, menurut apa yang saya lihat, bahwa mahasiswanya boleh berada dalam satu ruangan yang sama, tetapi dosennya mungkin tidak ada dalam situ. Jadi Hmm. hanya full online, Ya, tetapi mahasiswanya berkumpul dalam situ. Begitu hmm, juga bagi karyawan mungkin yang mau kuliah, dia memilih kuliah dengan sistem hybrid. Jadi hmm, studentnya bisa di mana aja, hmm. tetapi dosennya itu dalam satu ruangan yang difasilitasi perlengkapan yang mumpuni untuk hybrid itu. Apakah seperti itu, Prof? Oh, tidak selalu, Tidak selalu. tidak selalu saya kira begitu ya. Tapi memang ke depan nantinya kan sistem online ini atau belajar hybrid ini saya kira sebuah hal yang memang akan kita gunakan Dipertimbangkan gitu ya. ya. Gunakan karena kan pertama adalah proses dinamika dalam hubungannya Mhm. dengan abad 21 ya, di mana teknologi itu saya kira sangat uh, penting dan membantu dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu saya kira dalam sistem hybrid ini lembaga pendidikan juga, satuan pendidikan dan juga saya kira di universitas, kementerian pendidikan saya kira juga memang harus perlu mempunyai desain yang lebih efektif Betul. dalam hubungannya dengan sistem hybrid ini. Jadi contohnya misalnya katakanlah di mahasiswa, mahasiswa tidak selalu berada dalam ruangan itu ya, Iya, dalam ruangan. Bisa dia, tapi pada jam yang sama pada jam bisa yang ada di sama. mana-mana Iya, gitu ya. betul. Dia di perpustakaan, dia di tempat mana Iya. gitu ya untuk mengikuti kuliah dari dosennya, saya kira Mhm. begitu kan. Kemudian untuk melakukan pendalaman itu lebih jauh, saya kira ya bisa dilaksanakan pada hari-hari tertentu Iya, begitu ya. Ya sama dengan yang dilakukan dengan universitas terbuka saat ini yang iya. saya kira penggunaan dalam hubungannya dengan sistem pembelajaran seperti itu sudah mereka gunakan. Mungkin UT sudah lebih duluan ya, Prof? Sudah lebih duluan dan saya kira banyak universitas Iya. yang belajar dari universitas Dari terbuka. iya. Padahal dulu kalau orang mau masuk UT, ih itu sekolah, itu universitas apa gitu. Iya, iya. Sekalinya pandemi, UT menjadi Oh contoh iya, menjadi ternyata. contoh dan dia menjadi leader. Iya, menjadi leader. Iya. Dalam sistem hybrid ini, karena itu ke depan adalah sebuah Iya. kebutuhan ya dalam apa namanya, baik itu dalam konteks di perguruan tinggi, di satuan pendidikan, dan juga saya kira dalam konteks pekerjaan, saya kira Mhm. begitu ya. Karena kan belajar itu kan Bisa di mana lifelong saja. education gitu ya, Iya. sepanjang hayat, sepanjang hidup kita, sehingga dengan sistem hybrid ini kalau kita optimalkan itu juga bisa digunakan oleh orang-orang yang bekerja, kemudian sambil bekerja dia kan juga bisa meningkatkan kompetensi Mhm. mereka secara individual untuk ikut di dalam proses-proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu saya sebenarnya juga sangat setuju kalau ini disempurnakan ya Ya, sistem ini. disempurnakan. Dan ini disosialisasikan di apa namanya di satuan pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. Nah, bagaimanapun juga pekerja di abad 21 kan kita tidak terikat oleh ruang dan waktu, saya Iya. kira begitu ya. Kadang kan kalau dosen yang absen, Iya, Ali, nggak nggak kedengeran iya, suaranya. iya. Maaf, sinyalnya putus. Iya, iya. Padahal nggak ada dia. Padahal dia nggak ada ya, hilang. Tiba-tiba Iya, muncul di ruang chat. iya. Atau HP-nya, tethering-nya dimatiin, Prof. Iya, betul betul. Saya juga biasa mendapatkan kalau kuliah ngajar ya, tapi itu di mahasiswa permulaan ya S1 ya. Namanya ada gitu ya, kemudian kita panggil nggak ada gitu kan, nggak Mhm. nyahut. Ya. Atau mungkin tiba-tiba Prof ngasih pertanyaan terus dia Ya, bilang, "Apa? Apa? Apa?" iya, pura-pura dia nggak dengar gitu kan. Ya, itu saya kira satu Alasannya kelemahan. sinyal katanya. Iya, sinyalnya.
karena nggak bisa open kamera karena kan sinyalnya lemah, Iya. ya kan begitu ya. Nah itu saya kira dibutuhkan memang istilahnya kode of conduct ya. Iya. Jadi apa namanya tata tertib aturan kita melakukan kegiatan pembelajaran yang sifatnya hybrid ya. Mungkin semacam kontrak kuliah ya, Iya. Prof, sebelum masuk. Dan memang kan di setiap perkuliahan, kalau kuliah mahasiswa kan dosen kan sudah punya ada semacam kontrak dalam Iya. bentuk rencana pembelajaran semesteran kan begitu ya. Tetapi juga memang di dalam proses-proses pembelajaran ini kita tahu bahwa mahasiswa kita, siswa kita, peserta didik itu kan anak yang memang di dalam proses pertumbuhan, proses perkembangan sehingga kan dari sisi mental, emosional, sosial mereka itu adalah sebuah proses pertumbuhan. Iya. Sehingga kadang-kala kalau terjadi hal-hal seperti itu, saya kira pendamping dalam hal ini dosen, guru bisa memahami dan saya kira itu kan perlu ada strategi untuk bagaimana membuat itu tidak terjadi seperti itu. Kadang kan apa ya, kalau online itu aduh bosen, belum lagi kalau dosennya mendayu-dayu sekali, hanya begini. Jadinya yang ada dia mungkin ketiduran, tiba-tiba pas tanya jawab menghilang. Iya, karena kan cenderung pada satu arah. Iya, satu arah, betul. Seperti itu ya. Dan saya kira kalau sekarang juga ada kecenderungan bahwa dosen-dosen misalnya di perguruan tinggi gitu ya, sekarang lebih senang mengajar itu menggunakan online system, ya kan? Karena kan juga dengan menggunakan itu bisa kan lebih apa ya, kinerjanya mungkin lebih tinggi ya. Karena pada saat dia mengajar dia juga bisa ikut seminar apa dan sebagainya. Nah, malah saya juga ada teman-teman yang saya kira pada saat yang sama dia bisa mengajar, bisa meeting dan bisa ikut seminar, ya kan gitu ya pada saat yang sama. Berarti ada 3 aktivitas yang dia bisa laksanakan pada jam yang sama dibandingkan kalau sistemnya SIM reguler atau Iya. luring selama ini. Tapi lebih efektif mana, Prof? Hybrid atau sistem pendidikan yang face to face atau yang masih tradisional? Oh ya, lebih Tentu lebih efektif yang iya lebih efektif yang hybrid ya. Karena mengapa? Karena sekarang itu kan memang sudah konteksnya adalah teknologi. Yang kita akan ajar juga adalah peserta didik dengan kemampuan generasi yang saat ini generasi apa namanya ya? Gen Z. Generasi Z. Kemudian dia punya kemampuan ciri khas multi talenta apa dan sebagainya kan begitu ya. Dan kemudian ciri abad 21 adalah ciri abad di mana teknologi itu memang perlu menjadi bagian dalam hidup kita. Oleh karena itu saya kira penggunaan hybrid ini sebuah hal yang saya kira akan kita hadapi. Oleh karena itu saya kira desain rancangan bagaimana pembelajaran dengan sistem hybrid itu bisa lebih efektif. Kalau di UNJ sendiri, Prof, sistem hybridnya itu seperti apa? Kita kan di dalam proses pembelajaran ini kan di Universitas Negeri Jakarta kan pembelajarannya itu dengan menggunakan LMS ya, Learning Management System. Kemudian bahan-bahan itu diupload, komunikasi dilaksanakan dengan LMS, tugas-tugas yang sifatnya asinkronos, sinkronos, dan pertemuan dengan menggunakan Zoom, sekali-sekali kita laksanakan seperti itu, kemudian masuk ke LMS. Nah, pembelajarannya seperti itu. Masih ada tatap muka, Prof? Masih ada tatap muka karena itu yang sifatnya asinkronos ya, seperti itu. Jadi sekarang ini dikembangkan pembelajaran kita bertemu sekitar 3 sampai 4 kali dalam bentuk apa namanya face to face ya, atau luring gitu kan, iya. begitu ya. Yang lain itu dalam bentuk daring. Berarti hampir bisa mengadopsi pendidikan dari luar ya, Prof. Kalau ini kan, Prof, kalau kakak saya waktu di Australia itu jadi dia bisa ujian tanpa dia harus datang. Jadi dia cukup meng-email, cukup mengerjakan tugas, that's it.
Dan itu dia kerjakan dari Indonesia. Tetap ada tatap muka, tetapi tatap muka hanya beberapa kali saja. Setelah itu dia boleh tidak hadir. Oh iya, ya saya kira itu harus dikembangkan sistem-sistem yang pembelajaran seperti itu tadi. Dan malah mungkin akan lebih efektif, mungkin efisiensi juga seperti itu ya. Apakah itu bisa memangkas biaya pendidikan? Bisa. Coba misalnya saja kalau saya, contoh kecil ya. Iya. Kalau saya dari rumah ke mari kan, ya saya harus naik taksi, naik apa gitu kan, begitu ya. Ya kan, dibandingkan langsung dari rumah dengan online, ya kan, ya saya kira kan saya bisa lebih efisien, ya kan gitu ya. Kemudian nggak sakit hati. Karena kalau di jalanan kan macet apa dan sebagainya kan, hektiknya itu iya, luar jadi kita biasa. tetap well-being gitu kan. Iya. Iya, saya kira akan lebih efektif nanti kita menggunakan sistem itu. Berarti UNJ arahnya sudah ke sana ya? Iya, karena UNJ kan akan masuk di PTNBH juga kan begitu ya. Sistemnya dikembangkan seperti itu, tetapi itu tadi saya kira harus disiapkan sarana prasarananya. Dan harus didukung full sama pemerintah. Oh, iya didukung full oleh pemerintah. Yang lain juga didukung oleh masyarakat kan, stakeholder. Nah itu yang kita sebut sebagai ekosistem pendidikan. Ya, saya kira gitu. Bagaimana menilai sistem pendidik, menilai atau mengevaluasi sistem pendidikan hybrid yang sudah berjalan? Ya pertama memang perlu ada semacam komparasi kita ya. Ada semacam benchmarking. Ya benchmarking dengan negara-negara lain gitu kan, seperti itu ya. Kita bagaimanapun juga karena perspektifnya ada global, di mana juga nanti outputnya, ya kan begitu ya, output dari sebuah proses pendidikan dilaksanakan ini kan akan mereka masuk dalam dunia global, ya kan begitu ya. Oleh karena itu bagaimanapun juga pendidikan ini kan kita arahkan pada standarisasi untuk itu. UNJ itu kan arahnya pada visinya pada pencapaian pendidikan dalam hubungannya dengan standar Asia. Ya kan begitu ya, itu perhatikan bahwa diharapkan nanti alumninya juga akan berkontribusi di dunia seperti itu tadi, dimaksud globalisasi. Walaupun itu masih dalam konteks seperti itu. Berarti hybrid tidak menurunkan kualitas pendidikan yang Enggak, sesungguhnya. tidak menurunkan. Tapi memang harus kita, sekali lagi saya mengatakan bahwa dibutuhkan memang prasyarat kondisional, terutama bagi pendidik ya, bagi dosen, karena pendidikan itu kan bukan hanya transfer knowledge, tapi juga aspek-aspek sikap, nilai dan sebagainya dan skill. Karena kalau hanya transfer knowledge itu kan bisa diganti penuh dengan alat gitu ya, dengan mesin. Sekarang ada program namanya IE. Oh iya. Mau cari apa tinggal nanya di IE. Betul. Tapi kan yang pengen diharapkan dari sistem pendidikan tidak seperti itu, tidak hanya transfer knowledge tentunya. Ya, karena sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan apa yang dikembangkan oleh Mas Nadiem dengan kebijakan dalam hubungannya dengan profil pelajar Pancasila kan, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global. Itu kan juga arahnya bagaimana agar supaya sistem nilai kita yang kita anut itu kan bisa beradaptasi dengan dunia global. Ya saya kira begitu kan. Di samping hal-hal yang semuanya dengan karakter. Dalam kurikulum sebelumnya juga kan memang ada dimensi-dimensi seperti itu. Tapi ada ciri khas dalam hubungannya dengan hal ini adalah hubungannya dengan bagaimana alumni kita nanti ketika berkontribusi dalam dunia global. Bisa bersaing tentunya. Bisa bersaing. Walaupun pendidikan bukan untuk persaingan. Untuk apa, Prof? Untuk menjadikan anak-anak kita menjadi bahagia. Oh, begitu ya, Prof. Berarti pendidikan yang sesungguhnya itu menjadikan anak-anak bahagia. Bahagia dalam hidupnya. Masya Allah. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih banyak. Untuk podcastnya. Baik, terima kasih dan salam untuk semuanya. Dan nanti akan ada pertanyaan pastinya, Prof. Baik, iya. Dan nanti mudah-mudahan Prof bisa bantu jawab. Kalau misalnya kami nggak bisa jawab. Iya. Salah. Siap. Terima kasih atas waktunya, Baik, Prof. terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Baik, buat teman-teman sekalian, terima kasih saya ucapkan dan
Saya kira hal yang paling penting adalah memang perlu kita sama-sama membangun pendidikan ini karena ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab nasional. Kemudian sisi lain bahwa dalam perspektif agama ketika turun ayat yang pertama kan Iqra, bacalah ya kamu ya, belajarlah, saya kira begitu, dan itu berarti bahwa pendidikan adalah merupakan hal yang penting. Dalam berbagai perspektif teoritis, pendidikan itu adalah inti daripada perubahan sosial. Ya, saya kira begitu ya. Ya, karena itu saya kira marilah kita bersama-sama mendukung hal ini dan kita berharap bahwa pendidikan Indonesia itu bisa lebih meningkat kualitasnya ketika kita melihat di antara hasil-hasil survei internasional kita kan masih di bawah, di jenjang bawah. Dengan konteks ini masyarakat tertarik dan juga terdukung serta terinisiasi untuk melakukan ini. Kita berharap bahwa pendidikan kita akan meningkat kualitasnya. Itu saya kira yang paling penting agar supaya mutu kehidupan bangsa ini akan meningkat. Sekian podcast kali ini ditutup dengan nice closing statement dari Prof. Awaludin Chala selaku Korprodi Korprodi S3 UNJ. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di sesi podcast Talang Institute berikutnya.